Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau polusi oli bekas yang, ya kita tahu kan kotor banget itu, justru bisa jadi bahan bakar gratis? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kompor sederhana yang bisa melakukan persis hal itu. Kita bakal lihat gimana kecerdikan anak bengkel bisa ketemu sama sains yang beneran diuji. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas kompornya, kita perlu paham dulu nih, akarnya, masalahnya tuh apa sih? Kenapa inovasi kayak gini jadi penting banget? Kita semua pasti setuju lah ya, oli bekas itu masalah. Mau itu dari motor kita, mobil, atau bahkan dari sisa-sisa minyak goreng di dapur, limbah ini tuh jadi polutan yang gila-gilaan. Dan yang paling parah, sering banget kan dibuangnya, ya gitu deh, sembarangan. Ujung-ujungnya, tanah dan air kita yang jadi korban. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Gimana kalau kita putar balik keadaannya? Gimana kalau limbah yang kita anggap bahaya ini ternyata justru jadi bahan bakar gratis yang jumlahnya melimpah? Bisa jadi kan? Sampai yang kita buang itu sebenarnya harta karun yang belum kita gali. Oke, sekarang yuk kita intip gimana seorang yang super kreatif ini ngatasin masalah tadi. Langsung dari bengkel rumahan dia sendiri. Filosofi di balik proyek ini, jujur, keren banget. Tujuannya itu bukan buat beli barang-barang baru yang mahal. Sama sekali bukan. Tapi, gimana caranya manfaatin apa aja yang udah ada. Bener-bener ngebangun kompor ini dari nol, ya dari barang-barang bekas. Dan bahan-bahannya, wah ini dia nih yang bikin geleng-geleng kepala. Bener-bener dari barang yang mungkin udah kita anggap sampah. Ada pipa besi bekas, plat dari casing DVD yang udah nggak kepake, kaleng gas portable bekas, plus sebuah blower kecil 12 volt. Nah ini kan definisi sungguhnya dari sampah jadi harta karun. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya barang-barang yang kelihatannya acak ini bisa nyambung dan bekerja? Yuk, kita bedah 3 bagian paling penting dari alat cerdas ini. Cara kerjanya itu sebenarnya simple, tapi jenius. Jadi, pipa yang gede itu jadi semacam mangkoknya buat nampung olinya. Terus ada blower yang niupin udara lewat pipa yang lebih kecil yang ada lubang-lubangnya, ditaruh di dalam pipa gede tadi. Nah, semburan udara inilah kuncinya. Ini yang bikin pembakarannya jadi super efisien. Sementara itu, olinya ngalir pelan-pelan dari tangki di atasnya. Simple kan? Oke, kompornya udah jadi, udah bisa nyala. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa sebagus itu kerjanya? Nah, sekarang kita pindah ke sisi sainsnya sedikit ya, buat ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam ruang bakar itu. Ini dia nih, rahasia utamanya. Sebenarnya bukan cuma soal olinya, tapi udaranya. Coba deh bayangin, tanpa blower, olinya mungkin cuma kebakar gitu aja. Asapnya ngebul, apinya kecil. Tapi begitu ada semburan udara dari blower, hush, pembakarannya langsung jadi jauh lebih panas, lebih bersih, dan pastinya lebih efisien. Udara yang dipaksa masuk inilah yang jadi game changer-nya. Dan ini cocok banget sama pengalaman si pembuatnya langsung. Dia cerita, dia harus ngatur-ngatur tuh kecepatan blowernya biar apinya bisa pas. Dia sadar banget kalau kuncinya itu yang ngontrol aliran udara. Kalau terlalu kenceng, ya nggak bagus. Terlalu pelan juga sama aja. Bener-bener harus nemuin setelan yang pas buat dapatin nyala api yang sempurna. Dan ternyata, intuisi dia itu dibuktiin sama sains. Data dari lab nunjukin kalau output energinya itu langsung loncat naik begitu udara dimasukin. Terus, dia mencapai puncaknya di tekanan 1 bar. Nah, yang menarik, setelah titik itu, mau ditambahin seberapa kencang pun tekanan udaranya, panas apinya ya segitu-gitu aja, nggak nambah lagi. Eits, tapi tunggu dulu. Ada yang menarik nih. Meskipun panasnya mentok, efisiensinya itu justru terus naik seiring tekanan udaranya ditambah. Artinya apa? Artinya kompor ini jadi makin pinter, makin jago dalam mengubah setiap tetes oli jadi panas yang berguna. Nggak ada yang kebuang sia-sia. Dan angka puncaknya adalah ini, 4,94%. Oke, mungkin kedengarannya kecil ya, tapi coba deh pikirin lagi. Dalam konteks bahan bakar yang kita dapat secara gratis, angka ini tuh artinya besar banget. Yuk, kita lihat kenapa. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Kita gabungin nih hasil dari proyek iseng-iseng di garasi tadi sama analisis ilmiah yang serius. Jadi, pertanyaannya, emang kompor ini beneran bisa dipakai? Jawabannya, jelas bisa. Walaupun bahannya dari barang rongsokan, kompor ini sukses besar loh, berhasil bikin sepanci air mendidih. Ini bukti kalau konsepnya bukan cuma di atas kertas, tapi beneran jalan di dunia nyata. Nah, disinilah kita sampai ke perbandingan utamanya.
Oke, kita jujur aja, minyak tanah mungkin lebih efisien, tapi oli bekas itu gratis dan ada di mana-mana. Nah, kata kunci gratis inilah yang mengubah total perhitungannya, terutama dari sisi ekonomi. Dan penelitian ilmiahnya pun setuju. Kesimpulannya sama. Keunggulan terbesar kompor ini tuh bukan di efisiensi maksimalnya, tapi di biaya pakainya, yang praktis nol. Jadi kalau kita ngomongin soal duit, soal biaya, jelas banget, kompor oli bekas inilah juaranya. Jadi, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin. Mungkinkah solusi energi terbaik kita selama ini justru ngumpet di dalam tumpukan masalah limbah terbesar kita? Proyek sederhana ini udah ngebuktiin satu hal. Dengan sedikit kreativitas dan kemauan, ATA yang kita sebut sampah bisa banget diubah jadi sumber daya yang luar biasa berharga.